Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ilian Sekar Putri. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Apa sih manajemen modal kerja itu? Yuk kita simak videonya. Modal kerja atau working capital biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan finansial perusahaan atau guna memastikan kemampuan perusahaan tetap terus beroperasi dengan optimal, minimal dalam waktu 1 tahun. Jadi, dalam setahun ini, perusahaan bisa bertahan atau tidak. Di dalam modal kerja, biasanya ada modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih ini harus dikurangi dengan hutang lancar. Biasanya, modal kerja bersih ini digunakan pada tahun tersebut. Di tahun itu saja. Nah, jika modal kerja bersih lebih besar daripada hutang lancarnya, maka yang pertama, perusahaan masih dapat membayar hutang lancarnya. Yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi. Yang ketiga, perusahaan punya dana investasi. Nah, bagaimana jika modal kerja bersihnya lebih kecil dari hutang lancarnya? Maka perusahaan harus mencari dana untuk membiayai pembayaran hutang dan biaya operasi dengan cara yang pertama, harus mencari hutang jangka panjang. Yang kedua, mencari investasi. Dan yang ketiga, menjual aktiva tetap yang kita miliki. Di dalam manajemen modal kerja, kita mengenal istilah cash conversion cycle. Karena di dalam cash conversion cycle terdapat 3 hal. Ada ICP atau Inventory Collection Period, ada RCP atau Receivable Collection Period, dan ada PDP atau Payable Deferral Period. ICP atau Inventory Collection Period merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah persediaan yang dimiliki ke kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk persediaan. Rumusnya I per COGS per 365 atau setahun sama dengan sisa persediaan per hari per nilai penjualan per hari sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk menjual sisa persediaan. Receivable Collection Period, perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk merubah piutang yang dimiliki ke dalam kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya aset dalam bentuk piutang dengan rumus R per CS per 365 sama dengan sisa piutang per hari per nilai penjualan kredit per hari sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk mendapat sisa piutang. Dan yang terakhir, PDP atau Payable Deferral Period merupakan perkiraan jumlah hari yang diperlukan untuk membayar hutang yang dimiliki dengan kas. Untuk mengukur seberapa likuidnya hutang lancar yang dimiliki. Dengan rumus P per COGS per 365 sama dengan sisa hutang per hari per nilai penjualan per hari sama dengan jumlah hari yang diperlukan untuk melunasi sisa hutang.
Nah, teman-teman, itu yang bisa aku jelaskan tentang modal kerja. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.